Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian para sahabat pendengar Renungan Harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di hari ini Jumat tanggal 15 Agustus 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Malah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 664 ayat yang kedua. Firman Tuhan untuk renungan hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk hidup menjadi anak terang. Paulus dengan jelas mengatakan bahwa kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Artinya orang-orang kegelapan hidup tanpa arah dan cenderung melakukan dosa. Mereka tidak memiliki pengharapan dan tujuan hidup. Tapi anak-anak terang hidupnya sangat berbeda. Mereka akan memberikan dirinya untuk dituntun oleh terang Kristus, sehingga hidupnya terarah pada satu tujuan, yaitu kepada hidup yang kekal. Di tengah dunia yang semakin gelap, Tuhan memanggil kita untuk hidup berbeda. Kita dipanggil bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi memancarkan terang Kristus dalam kehidupan kita. Sebab dunia akan mengenal kasih Allah melalui tindakan dan sikap hidup kita terhadap sesama. Oleh karena itu, jadilah saksi Kristus di dunia yang gelap. Janganlah kompromi dengan pekerjaan-pekerjaan gelap, meskipun terkadang menggiurkan dan menguntungkan secara materi. Justru ketika ada orang lain yang hendak menjeratmu atau membawamu dalam pekerjaan gelap, kamu harus menolak, bahkan membawa mereka kepada terang Tuhan. Itulah yang diingatkan Paulus kepada kita sebagai orang Kristen. Pilihan ada di tangan kita, mau selamat atau tidak. Orang kegelapan atau orang yang terang, mau melakukan yang baik atau tidak melakukan yang baik. Pilihan ada di tangan kita. Memang sangat sulit untuk menjadi orang-orang terang karena banyak sekali hambatan, banyak sekali rintangan, banyak sekali yang akan kita hadapi. Akan tetapi sangat gampang dan sangat murahnya untuk berjalan di dalam kegelapan karena dunia menginginkannya itu. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada kita agar kita mau menjadi orang-orang terang, tidak lagi diperbudak oleh kegelapan, tidak lagi diperbudak oleh dosa, tidak lagi diperbudak oleh iblis, karena Yesus sudah menjadi pemenang. Itulah yang diinginkan oleh Paulus kepada kita. Hendaklah kita menjadi pemenang juga atas kegelapan dan kita menuju kepada yang terang. Sahabat Carpe Diem, begitu juga dalam aktivitas kita, kehidupan kita setiap harinya. Tidak ada yang ingin berjalan di dalam kegelapan, karena kalau kita berada di dalam kegelapan tidak dapat berjalan, karena kita tidak dapat bisa melihat, kita hanya bisa meraba, bahkan kita terjatuh. Itulah upah yang akan
didapatkan kalau kita berada dalam kegelapan. Akan tetapi kalau kita berjalan dalam terang, maka kita dapat berjalan dan tidak terpeleset, kita tidak terjatuh, kita menggapai apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kita sampai kepada garis finish, yaitu kemenangan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Maka daripada itu, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berjalan. Kita adalah anak-anak terang. Ingat, kita adalah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Karena kita sudah dimenangkan Yesus Kristus dari perbuatan kita adalah di dalam terang Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau selalu mengingatkan dan menyertai kami supaya agar kami adalah merupakan orang-orang tebusan yang hidup dalam terang. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kasih karunia dan dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.